hadir pada kesempatan hari ini. Karena setiap Selasa Badan Zakat Nasional ada Rapim, karena beliau yang memimpin rapatnya menugaskan kami untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Zakat Nasional adalah lembaga non-struktural yang dibentuk pemerintah dari pengelolaan zakat sebagaimana dalam Undang-Undang 23 tahun 2011. Pengumpulan dan pengelolaan zakat yang diawali dengan pengumpulan dan pendistribusian. Alhamdulillah dari tahun ke tahun ini luar biasa peningkatannya, yaitu 24% per tahun. Kalau pertumbuhan ekonomi 5%, jadi lebih tinggi kenaikannya pengumpulan zakat, Pak. Ini luar biasa. Sebagaimana dalam Indonesia, dalam World Giving Index tahun 2018, Indonesia adalah merupakan urutan pertama. Kita naik ini yang satu tingkat, yang semula Myanmar, sekarang adalah Indonesia. Ini menandakan bahwa keterbawaran orang Indonesia sudah diakui oleh dunia. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, luar biasa itu donasi yang kami serahkan kepada lembaga-lembaga kesehatan dari dana zakat dan juga dari donasi yang lainnya. Ini kami sampaikan kepada rumah sakit atau juga yang terdampak terhadap corona. Next, Mas. Next, Mas. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana tentang zakat di Indonesia? Potensinya, next, Mas. Per tahun, yaitu tahun 2011 kita 217 triliun, Mbak. Di tahun 2020 ini berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Puskesbasnas, totalnya adalah 233,4 triliun. Yang terdiri dari zakat BUMN sebesar 6,7 triliun, zakat penghasilan atau profesi sebesar 139,07 triliun, zakat pertanian 19,79 triliun, zakat peternakan 9,5 triliun, dan zakat deposito 58,76 triliun. Ini menandakan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Kalau berbicara zakat di dasar undang-undang ini, berarti zakat, infak, sodako, dan DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Next, Mas. Sekarang bagaimana reaksi pengumpulan? Reaksi pengumpulan, kita awali dari tahun 2015, ini Pak, masa kepengurusan yang sekarang, ini Pak, dan berakhir tanggal 19 Agustus ini Pak. Kita sedang menunggu komisioner yang baru, di mana sekarang sedang proses pansel dan tinggal pengumuman dari 16 menjadi 8. Di tahun 2015 pengumpulan zakat baru sampai 3,6 dan 2016 5,17, di tahun 2017 6,2 dan di tahun 2018 8 T dan di tahun 2019 10,16 triliun. Next. Nah, selanjutnya zakat berdasarkan regulasi yang ada. Ini Pak, kalau memang nanti yang kami usulkan ke Presiden bahwa zakat ASN, TNI, Polri, dan seluruh BUMN ini luar biasa. Kalau sekarang itu sampai 12 T ke tahun 2020, maka di tahun 2020 ini targetnya kalau zakat ASN dapat semuanya diambil dari dana dari gaji dan juga penghasilannya adalah sekitar 20
Maka pada tahun 2025, apabila zakat ASN, TNI Polri, BUMN, dan juga seluruh lembaga, maka akan terkumpul pada tahun 2025 adalah sebesar 64T. Itu adalah merupakan tantangan kita. Mudah-mudahan ini apabila perpresnya ditandatangani, ini luar biasa lonjakan perolehan zakat di Indonesia. Next, Mas. Lanjut. Sekarang bagaimana tentang pengumpulan zakat melalui digital? Ini mungkin besarnya peran dari Mas Al-Fatih mungkin bisa di sini nih. Ini memang luar biasa Pak ini. Dari platform yang ada, sekarang ini Pak 24% pengumpulan zakat melalui platform ini. Ini sudah terkonek semua kita Pak dengan platform yang ada. Mudah-mudahan dapat kita lebih optimalkan kembali ke depan ini bagaimana untuk peningkatan pengumpulan zakat di Indonesia. Lanjut Mas. Selanjutnya, zakat digital. Ini pertumbuhannya tahun 2016 baru hanya 1%, Pak. 217 3%, 2018 6%, 219 14%, maka di tahun 2020 sampai dengan bulan Juli kemarin itu Pak, sudah luar biasa 24%. Next, Mas. Lanjut. Sekarang bagaimana konsep multi platform? Ini Pak alurnya ada basis platform, komersial platform, non komersial platform, inovatif platform, terus yang terakhir adalah sosial media platform. Lanjut, next. Sekarang bagaimana untuk basis platform? Ini kita memiliki website sudah kita buat, di mana para muzaki membuka aplikasi dan disitu juga ada doa niatnya. Tinggal dibaca oleh mereka, bagi yang tidak bisa bahasa Arab, kita buat terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan juga Arab Latinnya. Ini tinggal dibuka klik, nanti akan diarahkan kalau memang dia melalui Kopay atau OVO atau yang lainnya, atau bisa desktop, ini juga bisa di sini. Lanjut, Mas. Selanjutnya, untuk non-komersial. Ini pun juga, nanti Mas Fatih ini, kita bisa .com Mas ya, kita sudah bekerja sama, dan ini Alhamdulillah perolehannya juga cukup lumayan ya Mas ya. Mudah-mudahan ini dapat kita lebih optimalkan lagi ke depan Mas Fatih, agar perolehan dari zakat lebih meningkat kembali. Lanjut, Mas. Next. Setelahnya Mas. Nah, untuk komersial platform ini Pak, kita sudah bekerjasama dengan Salam, Bukalapak, Sofi, Lazada, Belanja.com, Blibli, Elevina, Gobilis, Tamasya, Oye, Fintex, Genius, Gotik, MCAS, dan banyak lagi kerjasama yang telah kita lakukan. Dan inilah yang menyebabkan kita dari 24% pengelolaan zakat melalui zakat digital. Lanjut, Mas. Nah, inovatif platform. Kita juga sudah bekerjasama dengan layanan-layanan syariah, link aja, GoPay dan Dana, dan Shopee. Dan di dalam kerjasama dengan mereka, ini sama Pak, kita sudah membuat aplikasi, dan juga untuk pencegahan COVID-19, ini dari dana-dana yang cukup ini telah kita salurkan kepada rumah sakit yang telah kita salurkan, dan juga kepada korban COVID-19. Lanjut. Selanjutnya, untuk Artificial Intelligence Platform, di mana layanan pembayaran zakat digital menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Ini adalah merupakan hal yang kita lakukan, dan setiap hari itulah Pak, di kantor Basnas meskipun di tengah WFH ini kita tetap dapat menerima dana zakat yang diserahkan oleh para muzaki. Lanjut. Adapun di tahun 2021
18 kita mendapatkan penghargaan dari lembaga filantropi, terus juga dapat penghargaan dari GIVA, selanjutnya juga dari 3G SDGs, dan juga fundraising digital. Nah, ini yang terbaik kita mendapatkan penghargaan dari mereka. Mudah-mudahan dengan pengumpulan, adapun penyaluran yang dilaksanakan ada di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan juga bidang sosial lainnya, ini dapat kita kerjasamakan antara Badan Amil Zakat Nasional dengan BWI, dengan Istiqlal. Mudah-mudahan dengan terkumpulnya dana zakat yang lebih besar tadi, maka kemanfaatannya pun juga akan lebih besar kembali. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada BPKH kemarin yang telah mempercayakan Pak dananya untuk penanganan COVID melalui Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini juga sangat membantu bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana membantu saudara-saudara kita, dan juga dari dana zakat sendiri, kami juga menyalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan juga sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak Jaja, ini sudah kerjasama dengan berbagai platform digital ya sesungguhnya. Nah, ini juga sebenarnya yang kita ingin kembangkan ke depan dengan Istiqlal menjadi sebuah lembaga filantropi yang kemudian menggunakan instrumen penguatan platform digital. Salah satunya tentunya pendekatan zakat ini karena potensi pranata zakat ini sangat kuat dan kita ke depannya Masjid Istiqlal akan memperkuat untuk mampu memfasilitasi dana umat melalui zakat kita. Baik, ini akan coba dibahas nanti Pak Al-Fatih bagaimana mengembangkan karena Basnas sudah kerjasama dengan kitabisa.com, ini juga kita akan coba optimalkan ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun berada, kita akan coba mendengarkan dari BPKH, dari Pak Rahmat Hidayat, Pak Dr. Rahmat Hidayat, akan coba sharing dengan kita. Ini dananya juga triliunan, tahun 2020 mengelola 136 triliun ya Pak Rahmat. Tentunya ada commercial fund-nya dan juga ada social fund-nya. Bagaimana kemudian BPKH ini mengalokasikan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat dan bagaimana strategi ke depannya untuk kita support bersama, kita sinergi bersama dengan Masjid Istiqlal untuk menjadikan Masjid Istiqlal ini sebagai pusat filantropi. Ya, silakan Pak Rahmat untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Profesor Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, PMK, Pak Asep, Ketua Pengurus Masjid Istiqlal, yang kami hormati dan kami banggakan, Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Anu, Ketua BWI, Datuk Sri Tahir yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Jajang, ya, Pak Fatih ya, dari kitabisa.com, Pak Mulyono sebagai moderator pada sesi seminar webinar pada siang hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf Pak Anggito karena beliau ada acara di BI yang kami bagi tugas. Beliau menugaskan kami untuk mewakili BPKH mengisi acara undangan Istiqlal. Tolong diinikan slide BKH, Mas.
bahan paparan yang BPKH. Ya, BPKH ini lembaga baru ya, baru lahir 3 tahun yang lalu, tapi langsung menjadi lembaga yang sangat jumbo ya, karena langsung mengelola dana yang cukup besar ya. Ya, BPKH lahir sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji ya. Ya, ini sedikit selayang pandang tentang BPKH ya. Ada beberapa hal yang mendasar yang barangkali mungkin kami sampaikan dan perlu diketahui oleh publik ya, bahwa di dalam pengelolaan keuangan haji ya. Lanjut. Ini gambaran umum tentang BPKH, lanjut terus. Jadi BPKH dibentuk berdasarkan amanat undang-undang ya. BPKH ini merupakan badan mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kemudian BPKH, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan BPKH itu dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Maksudnya apa korporatif nirlaba? BPKH itu harus untung. Karena apa? Ya untuk membiayai calon jamaah haji yang akan berangkat. Sebab kalau rugi ya berisiko itu. Kemudian nirlaba itu maksudnya kalau untung itu pengurus dan pegawai itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak seperti perbankan ya ada tantium. Jadi seluruhnya keuntungan itu kembali ke kas haji dan itu sepenuhnya untuk berikan manfaat baik kepada jamaah haji maupun kepada masyarakat. Jamaah haji yang berangkat maupun jamaah haji tunggu itu sepenuhnya di situ. Jadi harus untung, tapi kalau untung kembali kepada para calon jamaah haji ya. Ya, di BK itu ada organ badan pelaksana, ada organ dewas. Lanjut. Ini asas pengelolaan keuangan haji. Pertama harus sesuai dengan prinsip syariah. Apapun ya investasinya, pengelolaannya harus sesuai prinsip syariah. Kemudian aspek kehati-hatian ya. Kemudian ada aspek manfaat. Nah, aspek syariah itu halalan, manfaat itu thayyiban ya. Thayyib tapi tidak halal nggak boleh. Untung tapi berisiko itu juga harus kita hati-hati karena ini mengelola dana umat ya. Jadi ada 6 prinsip di dalam pengelolaan keuangan haji. Kemudian apa sih sebenarnya maqasid syariah BPKH itu? Ada 3. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, meningkatkan nilai manfaat, dan yang terakhir ini yang barangkali sesuai dengan topik kita, meningkatkan kemaslahatan bagi umat Islam ya. Lanjut ya. Ini visi misi BPKH, lanjut saja. Ini barangkali mungkin yang tadi sering distated oleh Mas Muli ya. Ya, di BPKH itu ada dana komersial, ada dana sosial ya. Dana komersial itu ya dana setoran awal itu yang angkanya sangat besar ya. Kemudian ada dana sosial yang dulunya DAU, dana abadi umat ya. Ya barangkali mungkin dana keabadian lah ya itu maksudnya ya. Lanjut saja. Ini ya sekarang BPKH per ya Juni ini sudah mengelola dana 136,42 triliun ya. Jadi kenaikannya setiap tahunnya cukup besar ya. Cukup besar ya. Sementara dana DAU-nya itu 3,5 triliun. Itu roksul malnya yang tidak boleh berkurang. Bolehnya hanya nambah Prof ya. Yang boleh dimanfaatkan itu hasil optimalisasinya. Jadi kalau tadi digambarkan adalah seperti ayam, ini ayamnya yang boleh dikonsumsi telurnya atau anak ayamnya, hasil optimalisasinya itu. Termasuk hasil optimalisasi yang ditempatkan melalui tadi CWLS ini sebesar 25 miliar ya, cukup besar ya. Ya siapa tahu nanti dengan lembaga-lembaga termasuk Istiqlal kalau mau bikin semacam CWLS ya monggo nanti ya insya Allah. Lanjut. Ya barangkali mungkin ini target pengelolaan dana BPKH ya, karena kita masih ya maaf subsidi dana haji ini masih cukup besar ya. Karena kalau tidak pilihannya biaya haji naik atau itu kan, karena itu harus untung ya.
Lanjut saja. Ini barangkali mungkin yang sesuai dengan topik kita, dana kemaslahatan. Ya, bahwa pengelolaan dana kemaslahatan itu ya bagaimana dalam kerangka mencapai maqasid syariah ya. Jadi hibduddin, hibdul mal, kemudian hibdun nafs ya, hibdun nasal ya, kemudian hibdul akal ya. Sehingga apapun yang kegiatan kemaslahatan itu mengarahkan ke sana ya. Karena itu kita concern dengan beberapa bab yang terkait ya, yang berhubungan dengan maqasid syariah. Lanjut. Ini dasar-dasar hukum kegiatan kemaslahatan. Di BPKH itu salah satu yang cukup bersiko di samping investasi adalah pengelolaan dana kemaslahatan. Oleh karena itu termasuk bidang yang paling banyak aturannya. Sekarang sudah ada 10 aturan ya, karena ya risikonya cukup besar ya. Dulu sejarah di AU seperti apa ya. Sehingga kemudian kita tata kelolakan, kemudian dari awal sudah kita ISO-kan itu ya. Sehingga proses bisnisnya juga ya kita tahulah dengan BPK, dengan Basnas seperti apa, dengan BWI seperti apa, diskusinya luar biasa. Jadi kalau lama bukan karena lama, karena memang kita betul mentata lakukan dengan baik. Sehingga kalau istilah Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah itu yang kita atut lah. Jangan sampai masalah di awal tapi tidak masalah di kemudian hari begitu. Betul-betul masalah dhahiran wa batinan lah ya. Terus lanjut saja. Ini barangkali sejarah DAU ya, mungkin bapak-bapak yang ada di sini sudah tahu semua bagaimana sejarah DAU ya. Dulunya berasal dari hasil efisiensi operasional haji yang kemudian sekarang dikelola oleh BPKH dan dikelola secara profesional dan setiap hari, setiap tahun memberikan manfaat karena pokoknya dana pokoknya ya, Rasul Malnya itu tetap dikembangkan di instrumen perbankan, masuk ke sukuk, ya kemudian itu yang terus tumbuh dan berkembang. Sehingga sekarang anggaran kemaslahatan itu 185 miliar, ya insya Allah 2021 naik menjadi 194 miliar. Lanjut. Ini alur nilai manfaat dana kemaslahatan, dulunya sisa efisiensi operasional haji, kemudian masuk kering adik-adik abadimat, kemudian hasilnya itu ya optimalisasinya masuk menjadi program kemaslahatan umat. Lanjut. Ini kegiatan kemaslahatan umat Islam ya. Ini ada 6 klaster ya, barangkali mungkin di mana Istiqlal bisa masuk. Insya Allah sudah dulu pernah kebagian mobil ya itu ya. Pelayanan ibadah haji ya. Dulu pada saat ada tambahan kuota, dana kemaslahatan banyak ditarik ke sini. Tambahan kuota itu 120 miliar itu ya. Sekarang tidak ada pemberangkatan haji ya. Kemudian pendidikan dan dakwah bisa masuk klaster sini juga ya. Kesehatan ya, kita juga sudah banyak memberikan bantuan kesehatan, kemudian termasuk ke yang melalui CWLS ya, rumah sakit yang di Serang ya. Kemudian pembangunan sarana berdasarkan ibadah ini juga luar biasa. Ekonomi umat ya, sosial keagamaan ya. Ini 6 klaster ya dari kegiatan kemaslahatan ya. Lanjut. Ini proses bisnis di BPKH. Ini adalah semata-mata untuk membangun tata kelola ya. Jadi mulai proposal masuk kemana, dibahas di mana, sampai ujungnya pencairan, monitoring, evaluasi, proses bisnisnya kita tata kelolakan dengan baik. Dan itu sudah di-ISO-kan. Jadi kalau orang nggak bisa masuk karena orang ISO gitu ya. Karena itu sudah di-ISO-kan ya. Lanjut saja. Oke, ini proses pengajian proposal, lanjut saja. Lanjut saja. Jadi BKH bisa melakukannya secara langsung, kemudian bisa dilakukan dengan mitra kemaslahatan. Karena SDM di BKH ini kemaslahatan masih terbatas cuma 6 orang, sehingga agak sulit kalau dilakukan langsung oleh BKH. Oleh karena itu kita menggandeng mitra kemaslahatan ya. Lanjut saja, siapa saja mitra kemaslahatan ya, tentu banyak sekali ini nih yang sudah ada Basnas, ada DT Peduli, Lazismu, Lazisnu, Lazuk ya.
Banyak sekali di situ. Rumah zakat termasuk, dompet duafa ya, Dewan Masjid Indonesia, Darul Quran ya, termasuk sekarang menggandeng BRI juga masuk, kemudian nanti Pertamina juga akan masuk, termasuk PLN juga lembaga filantropinya juga masuk. Kita kerjasama, kita kolaborasi lah. Nanti kita kerjasama juga punyanya Telkom juga kolaborasi dengan PT Telkom. Ya ini karena kalau dengan kolaborasi itu seberat apapun kemudian menjadi ringan. Karena kolaborasi itu konsepnya adalah ta'awun. Kita ingin semua senang, bahagia, semua terlibat, merasa bertanggung jawab. Lanjut. Ini strategi yang kita lakukan dalam proses ini, bisnis ini. Lanjut saja. Ini pelaksanaan kegiatan kemaslahatan tahun 2020 ya. Ini sudah hampir tersebar ke seluruh Indonesia ya. Program kemaslahatan. Jadi meskipun BPKH ini baru, tapi gerakannya cukup sistematis ya. Dan terobosan-terobosannya juga lumayan karena tidak dikerjakan sendiri. Karena kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang relatif lebih pengalaman, sudah mapan, termasuk jaringan Basnas ini kan luar biasa ya. Lanjut saja. Ini contoh-contoh beberapa kegiatan BPKH dengan DT Peduli, dengan Basnas. Kita juga membangun kampung di bekas gempa, di Palu juga kita sudah masuk ke sana juga. Lanjut saja. Ini contoh-contoh, termasuk selama COVID di awal-awal ya, BPKH langsung terlibat ya. Kita memberikan bantuan disinfektan ya, ventilator ya, APD ke beberapa rumah sakit ya, termasuk rumah sakit Jakarta, rumah sakit Haji ya, kemudian rumah sakit UIN ya, dengan BWI juga ya, baik terutama dengan Basnas ini yang luar biasa, termasuk rumah sakit Universitas Hasanuddin, UGM, Solo juga ya, tersebar. Ini nanti di Cirebon juga kita akan berikan juga bantuan disinfektan berapa ribu masjid itu banyak sekali ya, termasuk tunai langsung ya untuk para ustadz ya. Itu sudah kita berikan juga oleh BPK bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Belum lagi sembako ya, kemarin BPK berkurban juga, terbar kurban juga ya lumayan lah tersebar di seluruh Indonesia juga. Tidak banyak, tapi kita berusaha maksimal ya. Lanjut. Ini bantuan disinfektan ya yang dihadiri oleh Pak JK di Tangsel dengan Ibu Airin ya. Lanjut saja. Bantuan ventilator ini dengan DT Peduli ya, langsung dihadiri oleh Pak Agim. Kita akan menyiapkan beberapa ventilator yang sangat dibutuhkan dan harganya lumayan mahal juga ini. Ya, kita kerjasama dengan yang punyanya produksi ITB ya. Sehingga ITB bisa berkembang ya, terus kita support juga ya. Kalau impor saja terus tidak membangun kemandirian ekonomi bangsa kan susah juga. Harus kita mandirikan resource internal ya, apalagi memang aktivis Islam ya di kalangan teman-teman di ITB kita dukung sepenuhnya ya. Lanjut. Ini yang kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia ya, bantuan sembako dan bantuan tunai langsung untuk para asatid. Lanjut. Ini beberapa contoh-contoh kita membangun perumahan kampung BPKH juga di luar Jawa ya. Ini dengan rumah zakat juga ya, dengan DT Peduli juga masuk ke sana. Lanjut. Itu barangkali yang kami belum memulai crowdfunding, tapi memang ada gagasan ke sana. Jadi yang kita sampaikan itu apa yang sudah kita lakukan ya. Insya Allah ke depan ya dengan menggandeng teman-teman dari yang punya kompetensi yang luar biasa, Mas Fatih insya Allah tidak terbukalah kemungkinan untuk mengarah ke sana. Barangkali itu saja yang dari dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Dr. Rahmat menjelaskan kepada kita terkait dengan program Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi kalau 6 poin tadi ini kayaknya masuk semua Pak di Istiqlal ini untuk kemitraannya.
Ya, ada keagamannya, ada pendidikannya dan sebagainya, dan tentunya kita ke depan karena program-program Istiqlal ini tidak hanya yang sifatnya charity, Pak, tapi kegiatan-kegiatan yang transformatif tadi, yang sifatnya jangka panjang, baik di aspek pendidikan maupun di aspek pengembangan-pengembangan, misalnya wisata religi, kemudian pengembangan umat dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kami ingin sampaikan kepada Pak Al-Fatih bahwa kita ingin mengembangkan satu konsep platform ke depan, bagaimana kemungkinannya, possibility-nya Masjid Istiqlal, baik dari sisi etisnya juga mungkin ya, karena mungkin bisa menggambarkan kepada kita apakah sudah ada satu contoh role model, misalnya crowdfunding ini yang berbasis masjid. Jadi gambarannya seperti ini, Mas. Kalau misalnya Masjid Istiqlal ini, tadi ada program-program, ada pengkaderan ulama, tentunya ada dosennya, itu kan membutuhkan dana yang sangat besar. Itu di aspek program. Belum lagi di aspek infrastruktur. Kita punya SDM di sini, punya pegawai sekitar 300 orang. Dan kemudian kita membutuhkan infrastruktur seperti misalnya listrik, berapa megawatt yang kita butuhkan dalam setiap bulan, dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar. Maintenance-nya itu sangat membutuhkan. Dan dari aspek infrastruktur pun juga sarana dan prasarana kita sangat membutuhkan banyak untuk pengembangan program-program Masjid Istiqlal ke depan. Nah, bagaimana kemudian ini dikemas dalam instrumen platform digital? Apakah ini punya potensi yang besar untuk kita kembangkan dengan pendekatan itu? Tapi juga saya kira bisa menggambarkan apakah kemudian sudah ada role model di luar negeri atau di Indonesia yang menggunakan pendekatan instrumen platform digital crowdfunding ini. Ya, kami persilakan pada Pak Al-Fatih untuk menjelaskannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan sekali buat saya, Al-Fatih Timur. Biasa dipanggil Timi sebenarnya Pak, nama kecilnya ya. Makasih banyak Prof. Nasaruddin, Imam Besar, atas undangannya Prof. Nuh, Pak Jaja, Pak Rahmat. Ya, sekali lagi terima kasih dan untuk undangannya, dan mungkin karena saya yang paling muda dan ngurusin website gitu ya, jadi mungkin sedikit presentasi juga memperkenalkan sedikit tentang Kita Bisa, dan selanjutnya mau sharing tentang kolaborasi yang bisa kita lakukan. Ya, kitabisa.com mungkin sejarah sedikit singkatnya, kami didirikan masih awal Pak, di 7 tahun yang lalu, 2013. Sejarahnya mungkin cerita sedikit, saya kuliah di UI, Fakultas Ekonomi, lalu pas lulus sering ikut waktu di kampus sering ikut kegiatan BEM gitu ya, sering danus, galang dana gitu ya, kalau di pinggir jalan pakai kotak amal. Lalu kita kepikiran sesama teman-teman mahasiswa, gimana ya caranya menggalang dana dengan cara yang lebih mudah dan transparan. Kita berkaca ke luar negeri, ada konsep namanya crowdfunding. Terdengarnya keren, wah, tapi sebenarnya di Indonesia udah ada juga, namanya udunan, urunan, patungan gitu ya, kan gotong royong sebenarnya crowdfunding. Dan 2013 itu akhirnya kita beranikan diri untuk membuat si kitabisa.com ini, gerakan sosial awalnya. Jadi betul-betul tidak kepikiran sebagai sebuah startup atau sebuah PT atau yayasan, gerakan saja gitu. Kita mulai over weekend, waktu itu teman-teman, ada teman-teman yang jago ngoding, ada yang jago marketing. Saya mungkin kebetulan jago ngomong doang ya, jadi tidak punya specific skill set sebenarnya, cuman ngajakin teman-teman yang pintar. Alhamdulillah terbangunlah gitu kitabisa.com, dan waktu itu sederhana sekali misinya, menghubungkan orang baik, hashtagnya orang baik. Kenapa orang baik? Karena kita yakin tadi Pak Jaja menyampaikan 2018 Indonesia is the most charitable countries gitu. Orang-orang Indo itu sebenarnya sangat charitable, sangat filantropis. Tapi kurang jembatannya. Nah, mimpi kami jadi jembatannya orang baik. Dan kenapa namanya Kita Bisa? Saya tadi terhormat sekali Prof. Nuh bilang kekitaan, we, the power of we. Karena saya juga percaya sekali the power of we, kekitaan. Dan kebetulan saya lahir di Bukit Tinggi, pengagum Bung Hatta. Bung Hatta bilang ya masyarakat Indonesia itu kolektif, komunal, gotong royong, bersama-sama gitu. Dan Kita Bisa tuh kitanya kenapa? Karena kita itu cerminan dari kolektivisme dan bisanya optimisme. Jadi ketika kolektif jadi optimis gitu. Nah itu kira-kira singkatnya kenapa namanya Kita Bisa, dan itu yang jadi semangat kami juga ketika mendirikan Kita Bisa di 2013. Ini tim-timnya, anak-anak muda semua, alhamdulillah sekarang kantornya di Cilandak KKO, ada kira-kira lebih dari 100 orang. Saat ini Kita Bisa memfasilitasi lebih dari 30.000 penggalangan dana. Jadi memang
konsepnya kita bisa sebagai open platform, terbuka sama semua penggalangan dana dari publik. Mungkin ini ada beberapa contoh, Ustadz Syamsi Ali gitu ya, yang waktu itu sempat mendirikan pesantren di Amerika. Ini ada masjid di Jepang, ini sempat viral juga di YouTube gitu. Mungkin nanti kalau kita ada waktu kita tonton videonya sedikit, sekelompok diaspora kita, atau boleh nggak Mas, ini kalau kita buka YouTube bisa kelihatan nggak ya? Boleh ya? Mungkin kita, ini cuma 2 menit kok videonya, tapi menarik buat kita sekalian refreshing. Buat sedikit konteks. Masjid Chiba Jepang. Mohon maaf ya, Mas Mul, kita oke. CHIBA. Chiba Jepang. Masjid Chiba kita bisa. Nah itu, yang itu aja. Ini cukup menarik videonya. Ada audionya. Susah untuk mendapatkan nilai dari kami, Allah memberikan kemudahan melalui para donatur dan juga kita sehingga bisa terkumpul sebanyak ini. Sama gitu, tidak terasa saya. Itu bahasa di sini al-barakatuh itu jemaah. Alhamdulillah akhirnya berhasil dibeli dan lunas. Dan Allah akan membalas kebaikan dari donatur. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Kami sangat mempersilahkan sekali teman-teman untuk nanti ya di masjid kita bersama ini, masjid yang kita dapatkan dari usaha kita bersama. Ya, terima kasih Mas. Ini saya selalu merinding setiap nonton ini lagi ya. Jadi ini udah agak lama, kira-kira 4 tahun yang lalu 2016, dan ini salah satu yang penggalangan dana berbasis masjid pertama di Kita Bisa. Dan uniknya justru dari teman-teman diaspora di Jepang. Jadi waktu itu kita dikontak, saya kenal sama salah satu pengurusnya, dia langsung buat, dia cerita sudah lama galang dana dan belum terkumpul, dan kalau tidak dilunasi, DP-nya hangus gitu. Lalu dibuat di Kita Bisa viral. Karena memang kalau penggalangan dana itu kan memang ada 2 kunci ya, 1 story, 2 urgensi. Ketika story-nya bagus, urgensinya kurang, mungkin orang belum terlalu semangat. Gitu. Tapi ketika mendengar kalau tidak terlunasi hangus, itu urgensinya naik sekali. Jadi itu viral, jadi sampai ribuan share di Facebook waktu itu. Terkumpullah 3,1 miliar. Dan yang menariknya karena galang dana Masjid Chiba ini, bulan-bulan berikutnya ada masjid di New Zealand, di London, di Groningen, dan beberapa negara lainnya. Jadi teman-teman diaspora lain jadi terinspirasi untuk membuat penggalangan dana yang serupa. Nah itu yang menarik di penggalangan, kemudian ada Ustazah Oki juga, dan lain-lain. Next. Dan isu-isunya sebenarnya sangat beragam. Paling banyak di Kita Bisa sebenarnya isu kesehatan. Jadi hampir setengah dari penggalangan dana publik itu untuk orang-orang sakit. Karena tadi publik sendiri yang mengajukan. Jadi setiap hari kita bisa menerima ratusan penggalang dana proposal, mayoritas orang-orang sakit yang butuh pendanaan. Nah ini mungkin contoh sederhananya, salah satunya ada bayi kembar siam yang butuh untuk operasi pemisahan gitu ya. Karena memang ada beberapa tindakan-tindakan yang tidak di-cover oleh BPJS, atau kalaupun di-cover ada biaya operasional, biaya vitamin dan lain-lain yang juga masih dibutuhkan gitu. Kemudian kalau pendidikan sebenarnya juga sangat cukup beragam ya, ada dari pesantren, kemudian ada teman-teman Iluni juga gitu ya, beberapa dari ITS juga, Prof. Nuh, ada IPB dan lain-lain. Iluni juga membuat kantong-kantong beasiswa. Nah ini mungkin yang tentang wakaf, tadi juga Basna sempat sampaikan.
Ini mungkin contoh kolaborasi kami dengan Dompet Duafa untuk rumah sakit gratis lansia dan duafa. Ini juga terkumpul sampai 4,4 miliar dari 28.000 donatur. Ini mungkin contoh sedikit saja. Di luar ini ada juga kategori-kategori lain seperti hewan. Jadi kita ada juga donatur yang maunya tuh mendonasi ke satwa ya, anjing, kucing dan lain-lain. Next. Dan alhamdulillah tentu tadi misinya menjembatani orang baik. Alhamdulillah orang baik yang sudah bergabungnya sudah 5 juta orang sekarang. Aplikasi sendiri sudah di-download 500.000 orang. Tapi memang kita mainly di website ya, tidak harus aplikasi. Jadi karena kadang orang untuk donasi butuhnya semudah mungkin, sesimpel mungkin. Jadi dia satu kali klik link sudah terbuka websitenya, tidak harus aplikasi. Tapi yang menarik dari yang kami observasi di Kitabisa, ada tipe-tipe user yang motivasi berbaginya itu beda-beda gitu ya. Ini mungkin yang pertama, alhamdulillah saya coba sedekah setiap hari. Biasanya habis sholat subuh walau kecil tapi ingin disiplin. Ini menarik sekali karena memang ada hadisnya kalau tidak salah yang lebih baik kebaikan yang kecil tapi lebih rutin daripada kebaikan besar tapi satu kali gitu ya, tapi jarang. Ayat atau hadis ya? Hadis ya, hadis. Nah ini menarik dari salah satu testimoni donatur. Lalu ada juga saya bikinin akun donasi atas nama anak, ngajarin dia berbagi sejak dini. Jadi nama akunnya itu nama anaknya. Ada juga yang nama akunnya nama orang tuanya sudah almarhum. Jadi dia donasikan terus gitu. Kalau lagi kena masalah, saya buka Kitabisa, banyak yang jauh lebih kurang beruntung. Saya jadi bersyukur lagi. Nah ini mungkin buat teman-teman milenial, karena kita kalau buka sosmed itu kan ngelihat hidup orang lain. Dan kadang hidupnya jauh lebih indah dari kita. Ngerasanya jadi insecure. Jadi ngerasa, aduh kok hidup saya kayak gini gitu. Tapi ketika dia melihat orang lain yang lebih membutuhkan, dia lebih bersyukur, grateful. Nah itu menarik juga tuh fenomena yang kita lihat di teman-teman milenial terjadi. Dan ya pasti fenomena lain juga kita mengobservasi munculnya young philanthropist. Jadi kemarin COVID juga kita observasi ternyata banyak sekali bahkan tidak mayoritas di Kitabisa usia sebenarnya 25 sampai 35 tahun mayoritas donat kita, tapi sekarang sudah mulai yang di bawah 25 bahkan dari anak SD. Kenapa? Karena mereka punya e-money. Jadi mereka dibekali jajan sekarang pakai e-money untuk naik ojek, untuk beli makanan, ada sisa uangnya itu yang bisa pakai gitu. Nah, itu luar biasa sekali yang filantropis dan mereka memang trennya adalah suka sama isu, sama konten gitu. Jadi lembaga yang kredibel itu penting, itu nomor satu, karena itu menumbuhkan trust, tapi bagaimana lembaga yang kredibel ini bisa membuat konten-konten yang menarik, yang dekat sama si milenial, itu juga jadi challenge yang bisa kami bantu juga. Next. Oke, ini mungkin sedikit profil, jadi turun ke bawah sedikit Mas. Jadi ya kalau paling kiri atas itu verifikasi, jadi mungkin pasti banyak orang yang menanyakan bagaimana cara kita bisa melakukan verifikasi. Nah ini kami tentu belajar juga dari teman-teman fintech gitu ya, bagaimana KYC, know your customer, supaya orang yang menggalang dana itu bisa tervalidasi. Kami ada 3 lapis, ada KTP, selfie, seperti orang buka akun bank gitu ya, harus selfie dengan KTP dan foto. Kemudian ada juga pengecekan dokumen medis kalau dia sakit gitu ya. Kami kerjasama juga dengan rumah sakit untuk mengecek dan juga ada laporan publik. Jadi kadang publik pun melaporkan dan memberikan masukan. Oh ternyata yayasan ini kebutuhannya tidak sebesar itu dan lain-lain. Nah itu kami dapat info banyak dan itu kami olah terus. Kami diaudit sebagai yayasan, diupload juga di website secara terbuka hasilnya. Kitabisa sendiri diregulasi oleh Kemensos dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, PUB, Pengumpulan Uang dan Barang. Jadi kami setiap 3 bulan lapor ke Kemensos. Alhamdulillah sempat di-mention Pak Presiden juga di salah satu rapat bersama DPR. Dan ya beberapa acknowledgement lain yang alhamdulillah bisa didapatkan karena donatur dan Kitabisa. Next. Nah iya ini mungkin sedikit mungkin saya sempat disampaikan juga kalau ngomongin kolaborasi berbasis masjid tadi Prof. Nasaruddin bilang memang itu sentral ya dan kalau zaman dulu kan memang Amil itu juga salah satunya masjid, utamanya masjid. Nah tapi kalau di Kitabisa memang kalau yang
betul-betul masjid membuat akun itu dan punya banyak program itu terus terang belum ada. Dan mungkin dengan Istiqlal bisa di yang pertama karena biasanya masjid single program atau dual program Pak ya. Kalau Istiqlal kan multi program gitu dan bisa menyentuh banyak aspek. Nah itu menarik sebenarnya untuk kita eksplorasi apakah harus ada page khusus gitu ya, khusus Istiqlal gitu sehingga itu punya rumah sendiri yang itu eksklusif gitu dan bisa diakses publik. Dan kalau untuk infrastruktur tadi Pak Mul juga menyampaikan, ini pas saya cek ternyata di Kitabisa pas banget ada. Jadi ada yang membangun solar panel untuk masjid di Cirende gitu. Dan pas kami googling di Jordan sendiri sebenarnya ada proyek pembangunan solar panel untuk masjid-masjid. Tapi yang menarik ini kolaborasi antara private sector dan publik juga. Jadi crowdfunding bergabung sama private sector. Bahkan mungkin publik juga ya karena Jordan ini salah satu masjid pemerintah juga. Jadi saya pikir karena masjid punya umat, punya bersama, tanggung jawabnya bisa di-share bersama gitu. Jadi crowdfunding harusnya bisa memperkuat, tentu mungkin secara nilai tidak sesignifikan kontribusi negara atau swasta, tapi saya pikir yang menarik di crowdfunding itu kan partisipasi masyarakat. Individu kekitaannya tadi Pak Prof. Nuh bilang kekitaannya, karena orang nyumbang 20.000 tapi 5.000 orang mungkin tuh girohnya luar biasa kan. Jadi ketika dia datang, dia tahu bahwa oh ini 1 watt di masjid ini tuh waktu 5 tahun lalu saya pernah wakaf buat solar panel gitu. Jadi kalau lampu ini nyala, mungkin tuh listriknya itu dari dulu saya menyumbang solar panelnya. Jadi endowment wakaf tuh luar biasa dan saya kira kalau kita bisa kemas dengan baik story-nya, insya Allah bisa jadi campaign yang bagus gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mas Timi. Ya. Jadi kita memang ingin mengembangkan bahwa ini ada blended financing ya. Jadi Masjid Istiqlal memang selain mendapatkan supporting APBN, tapi kemudian kita juga ingin mendorong dari partisipasi masyarakat. Ya. Memang dengan penguatan platform ya instrumen digital seperti ini saya kira akan memudahkan. Karena kami informasikan juga bahwa Masjid Istiqlal ini dalam sebulan bisa menerima sampai 300 visitor, Prof. Ya. Artinya harus berkorelasi positif antara jumlah pengunjung dengan kontribusi yang didapatkan oleh Masjid Istiqlal. Tapi bagaimana Masjid Istiqlal memfasilitasi para pengunjung untuk memudahkan mereka untuk berdonasi, itu yang menjadi tantangan kita untuk kedepannya. Kalau mereka datang, kemudian mereka dengan mudah, dengan QR, dengan misalnya teknologi yang memudahkan mereka bangga juga saya datang ke Istiqlal dan saya bisa menyumbang dan berpartisipasi. Saya kira itu sebelum nanti closing statement dari Pak Imam Besar, ada pertanyaan besar Prof. Nuh terkait dengan bagaimana kemudian kita mendorong Masjid Istiqlal ini untuk memiliki dana abadi seperti yang disampaikan oleh Prof. tadi, sehingga kemudian ini memudahkan untuk pengembangan program-program ke depan. Ya, ini mungkin strateginya dan kemudian bagaimana kita mengembangkan ke depan. Semuanya itu itba' binafsik. Ya. Jadi memulai gagasan yang sebesar apapun, yang mulia seperti apapun, kalau tidak dimulai, tidak dapat. Oleh karena itu, kalau Masjid Istiqlal ini kepingin betul memiliki dana abadi, memiliki aset wakaf lah, maka mulai dulu. Apa yang harus dimulai supaya kita tidak bertentangan dengan aturan dan seterusnya, maka mulai hari ini Masjid Istiqlal harus jadi nazir. Ya. Supaya punya legal standing. Ya, harus jadi nazir. BWI tentu sangat berterima kasih. Dan BWI akan memberikan dukungan penuh agar Istiqlal ini menjadi nazir. Begitu Istiqlal jadi nazir, berarti Istiqlal punya kewenangan dari sisi legal untuk mendapatkan wakaf uang dari berbagai masyarakat itu. Instrumennya itu bisa bekerja sama dengan Mas Fatih. Kitabisa.com itu instrumen. Ya, tapi kalau yang orangnya ini tidak punya legal standing, nanti itu akan jadi perkara. Oleh karena itu jadikan nazir terlebih dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah. Yang kecil kali besar itu akan jadi besar kok. Ya, kekitaan itu
Sudahlah, itu percayalah. Nanti beliau yang mencarikan dasar-dasar transendensinya. Itu. Oleh itu mulai dari kita 100.000 kali, bukan itunya yang ingin kita. Kita yang inginkan adalah keberkahan. Keberkahan dari kita memulainya itu. Oleh itu insya Allah ya, yang namanya Masjid Istiqlal ini akan kita harapkan betul akan jadi vehicle. Jadi engine utama untuk bahasa saya itu menjahit. Kalau tadi bahasa Mas Al-Fatih jembatani, bridging. Tapi saya pakai jahitan, menjahit. Karena kami punya keyakinan, lengan bagusnya kayak apapun kalau dijual tidak laku. Kera kayak apapun bagusnya kalau dijual tidak laku. Yang laku itu kalau lengan dijahit dengan saku, dijahit dengan kera, jadilah baju, maka baju itulah yang akan laku kalau kita jual. Sehingga pendekatan-pendekatan sistemik, keutuhan, tadi ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya kesehatan, ada yang namanya lagi dakwah, apa dan seterusnya. Itu kalau bisa Prof. Nazar tentu punya keahlian khusus, dijahit menjadi satu kesatuan, sehingga orang pikirannya tidak terpisah-pisah, tidak terpecah-pecah, tapi utuh. Tetapi untuk utuh ini perlu ada A, perlu ada B, perlu ada C, dan seterusnya. Sehingga berpikirnya adalah holistik. Saya kira itu insya Allah bisa lah, apalagi ada kita bisa. Kita bisa. Ya, masa kita bisa, enggak bisa. Ya, saya aja bisa, masa kita enggak bisa, kan begitu. Kita bisa lah, insya Allah kita bisa. Terima kasih. Ya, Prof. Ya, makasih banyak Prof. Jadi kuncinya Masjid Istiqlal harus menjadi nazir dulu. Pertama untuk langkah, untuk penguatan dari aspek legalitasnya, dan juga penguatan kewenangannya ke depan. Tapi ini menantang juga, sedikit saja, 1 menit mungkin dari BPKH, untuk mendorong bahwa Masjid Istiqlal untuk menjadi pusat filantropi, kira-kira proses atau program kemitraan yang strategis dengan BPKH. Saya bantu jawab. Ya, saya bantu jawabkan, gitu ya. Iya, saya bantu jawabkan. Jadi begitu nanti ide ini jadi, langsung BPKH melalui dana kemaslahatan hasil dari DAU itu jadikan apa namanya pikat, bahasa Jawanya apa itu? Modal awal. Ya, modal awal, pancingan. Pancingan taruh di situ, insya Allah nanti yang lain akan datang. Pancingan ini penting. Oleh karena itu segera BPK menaruh pancingan di sini. Itu jawabannya, itu kira-kira begitu. saya bantu konfirmasi. Ya, singkat aja Pak. Sudah ada contoh, dan yang memulai adalah BWI ya. Nanti BWI mengajukan ke BPKH, kemudian BPKH nanti kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk membuat sukuk ya. Itu CWLS itu yang pertama. Kemudian hasil manfaatnya adalah untuk membiayai rumah sakit ini ya, yang di Banten itu. Jadi sudah ada contoh. Kalau sudah ada contoh tinggal di copy paste saja contoh itu yang sudah berjalan. Daripada sulit-sulit ya. Ya ujungnya apa yang sampaikan Prof. No, ya Istiqlal harus menjadi nazir dulu ya. Insya Allah nggak ada yang sulit. Dan uang itu tidak hilang kok. Uangnya nggak. Jadi nanti seperti yang diinikan berapa tahun yang dari BPK ditempatkan? 5 tahun. Nanti kembali ke BPKH lagi. Yang ini bisa ditempatkan misalnya. Nggak tahu nanti kesepakatan berapa dengan BPK, berapa besar gitu. Ya muqayyad dah. Wakafnya tidak mutlak tapi muqayyad. Temporer. Baik Pak Dr. Tapi sangat membantu itu. Sangat. Baik, jadi ini udah bisa jadi konsorsium, ini pilot project yang pertama ini ya Prof ya. Jadi Basnas tidak saja pendaya gunanya ke mana-mana, tetapi kemudian ini yang terdekat ini Pak Jaja, Masjid Istiqlal kita jadikan benar-benar sebagai pusat filantropi yang basisnya tidak hanya nasional tapi global. Sehingga kemudian bisa dirasakan oleh umat semuanya. Dan tentunya Mas Timi, ya kalaupun kita menggunakan kitabisa.com mungkin persentasenya tidak sama dengan corporate ya, karena ini memang kita membantu untuk pengembangan umat, dan saya kira akan mewakafkan juga dirinya beliau untuk persentasenya itu diwakafkan sebagian, tidak harus semuanya, tidak harus semuanya. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup ada closing statement dari Pak Imam Besar untuk menyampaikan beberapa poin. Baik, alhamdulillah. Sesungguhnya kamilah yang paling berbahagia pada hari ini ya,
karena menghadirkan tokoh-tokoh, bukan hanya tokoh karena kapasitas keilmuannya, tapi juga pengalaman praktisnya. Dan tentu juga motivasi yang diberikan tadi oleh Pak Menko itu luar biasa ya. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Pak Asep ya, yang bersama timnya yang menggagas acara ini sehingga bisa kita melakukan apa yang seperti kita lakukan. Insya Allah ini sedang muncul bibit-bibit besar di dalam benak kami ini, akan menerjemahkan ini menjadi sesuatu yang besar ya. Dengan harapan ya, mohon BPKH, BWI dan Basnas insya Allah akan membackup Istiqlal, karena ini program kami sangat-sangat konkret dan kami juga menyiapkan tempat, mumpung kami sedang membagi-bagi tempat di sini nih, kami akan menyiapkan markas khusus untuk pengembangan dana umat dan khusus untuk Adinda ya. Masih ingat nggak di Sunda Kelapa? Masih kecil Pak, masih kecil ini anak ini saya sama Bapak ya. Masya Allah saya bilang, Pak ini anak ini akan jadi orang the best in the future tuh. Masih saya nggak bisa lupakan, masih kecil-kecil banget Pak. Sudah bikin banyak kejutan, karena hobinya memang IT dia. Nah, alhamdulillah, saya ikuti perkembangannya di Daya. Luar biasa. Nah, penghuni masjid. Jadi ini poinnya, poin plusnya di situ itu. Karena itu, Adinda saya mohon nanti akan lebih banyak di Istiqlal, bukan hanya di Sunda Kelapa ya, tapi di sini bersama Pak Asep dengan timnya nanti, insya Allah akan menerjemahkan dalam bentuk yang lebih besar. Kita berobsesi, kita bermimpi Istiqlal ini akan tampil sebagai kiblat peradaban dunia Islam. Saya sering mengatakan, insya Allah Timur Tengah sudah selesai tugasnya sebagai negara yang melahirkan Islam. Tapi perawatan Islam masa depan itu adanya di Indonesia, dalam kurung adanya di Istiqlal. Karena itu mimpi kita ke depan ini besar sekali, lebih besar daripada Masjid Istiqlalnya itu sendiri. Dan pada para pemirsa dimanapun juga berada, ya termasuk kepada Pak Tahir ya, yang tadi mohon pamit karena jadwalnya sangat ketat juga, tapi Pak Tahir selalu ada di samping kita dan juga teman-temannya Pak Tahir yang lain. Ini satu bentuk kepercayaan yang kami harus pelihara ya Pak. Karena bukan hanya orang Islam yang akan memberikan perhatian terhadap Istiqlal, tapi siapapun orang yang punya rasa kemanusiaan, ya maka itu insya Allah kita tampung di sini. Dan keuntungan yang kita peroleh, kalau mau disebut itu keuntungan, apapun yang kita miliki di sini, maka itu pun juga kita akan berikan kepada siapa yang paling berhak. Ya, Nabi pun juga memberikan bukan hanya kepada umat Islam ya kan, tapi juga siapapun, istilahnya tadi itu siapapun perut lapar itu nggak ada agamanya ya. Pokoknya siapapun yang lapar itu dapat. Nah insya Allah para pemirsa, kita akan lakukan acara ini rutin. Dan sehingga dengan demikian lebih matang. Besok hari Kamis insya Allah Pak Prof. Nuh akan tampil lagi bersama dengan Pak Khairul Tanjung ya Pak, sudah konfirmasi. Dan insya Allah Pak Wapres juga akan nanti ikut juga memberikan pemikiran-pemikirannya, ditambah dengan teman-teman kita yang lain. Dan setelah itu nanti akan ada lagi forum yang lebih global lagi ya, karena bidang pendidikan pun juga akan melakukan hal yang sama. Nah, saya kira sampai di sini dari saya selaku atas nama pimpinan Masjid Istiqlal, Imam Besar. Ya, terima kasih sekali lagi kepada adik-adik para panitia ini, anak-anak muda semua ini Pak Prof. Nuh, ya yang kita galang. Ya mohon maaf kalau sedikit ada persoalan teknis, tapi kemarin-kemarin itu nggak ada masalah, tapi ini ya itulah perjalanan sejarah harus memang seperti itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama kita berdoa, semoga pertemuan kita ini berkah dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita doa ialah surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah webinar nasional yang dilaksanakan di dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber yang sudah hadir di Masjid Istiqlal pada siang hari ini. Dan acara selanjutnya mari sama-sama kita menyaksikan pemberian cenderamata pada para narasumber. Pada Bapak Asep kami persilahkan. Pertama ke Imam Besar dulu. Baik, selanjutnya pemberian sertifikat. Foto. Oke, 1, 2. 1, 2. Makasih. Makasih. Ya, baik. Selanjutnya silakan. Ya, pada Bapak Jaja Jailani MM, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Bahasa Prancisnya namanya Genome. Iya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Ya, Masih ada? Ya, terakhir ke Pak Moderator. Oke, 1, 2, 3. Ya. Ya. Silakan untuk berfoto bersama. Panitia mungkin bisa juga ikut. Ya. Bu Rosita mana? Bu Rosita. Silakan. Ya. Bu Prof. Silakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan bersama-sama foto bersama dengan panitia acara webinar nasional dan nanti akan dilanjutkan dengan konferensi pers. Sebagai penutup dari kami, ya, mari kita gelorakan. Ayo donasi untuk Masjid Istiqlal. Baik. Ya. Baik. Konferensi persnya di depan sebentar. Demikianlah webinar nasional pada pagi hari dan siang hari di Masjid Istiqlal ini. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Sebelumnya, mari kita gelorakan.
Ayo donasi untuk Masjid Istiqlal. Subhanakallah ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi di awal